Hai semua, selamat datang kembali di channel Tokoh Sejarah. Cerita kali ini tentang putra mahkota Sado yang diambil dari zaman dinasti Joseon. Cerita ini saya bagi menjadi dua part ya. Part pertama ini menceritakan asal mula atau penyebab gangguan bipolar disorder yang dialami putra mahkota Sado. Nah, nanti part kedua saya akan menceritakan akibat dari gangguan mental yang dideritanya tersebut hingga akhir hidupnya. Sebelumnya, silakan subscribe channel ini untuk mendapatkan kisah tokoh-tokoh bersejarah lainnya. Pangeran Sado lahir pada tanggal 13 Februari 1735. Nama lahirnya adalah Yiseon, sedangkan Sado adalah nama gelar pangerannya. Dia adalah putra Raja Yongju dari selirnya, yaitu Lady Sun Hui. Pangeran Sado merupakan putra mahkota yang paling populer dalam sejarah Joseon. Selama 7 tahun setelah kematian putra pertama Raja Yongju, yaitu Pangeran Hyojang, yang wafat pada tahun 1728 pada usia 9 tahun, Joseon tidak memiliki pewaris tahta. Ratu Sojong-sung tidak memiliki anak, sementara selir kesayangan raja, Lady Sun Hui, justru melahirkan banyak putri. Namun, pada bulan Februari tahun 1735, Lady Sun Hui melahirkan Pangeran Sado yang membuat seluruh istana bergembira. Sado mulai menjalankan etiket keluarga istana Joseon sejak dia lahir. Setelah 100 hari, Pangeran Sado mulai dijaga oleh pengasuh, kasim, dan pelayan di istana putra mahkota yang letaknya agak jauh dari paviliun raja, ratu, dan ibunya. Jauh dari pengawasan orang tua, sang pangeran kecil tumbuh besar dan bertindak sesuka hatinya. Sebenarnya, Pangeran Sado adalah anak yang sangat cerdas. Ia berbakat dalam menulis, menggambar, dan membaca. Pangeran Sado dikatakan mulai merangkak ketika berusia 4 bulan. Usia 7 bulan sudah dapat membedakan arah mata angin. Dan ketika berusia 2 tahun, ia telah menghafal 60 huruf Hanja. Dan pada usianya yang 2 tahun pula, ia diangkat menjadi putra mahkota. Ibunda Sado, Lady Sun Hui, yang mengunjungi Sado setiap hari, berusaha untuk bersikap tegas dengan selalu memberikan perintah yang mendahului kasih sayangnya, sehingga membuat Sado takut pada ibunya dan sangat berhati-hati pada ibunya sendiri. Pada tahun 1743, Raja dan Ratu memilih calon istri Sado, yaitu Lady Hong. Saat itu, Sado dan Lady Hong berusia sekitar 9 tahun. Lady Hong adalah putri dari Hong Pong Han, seorang sarjana yang brilian, namun berasal dari klan bangsawan miskin. Meskipun demikian, Lady Hong tercatat sebagai keturunan raja karena leluhur ayahnya berasal dari garis keturunan putri Jongmyeong, yaitu putri Raja Sonju. Lady Hong dan Pangeran Sado menikah pada tanggal 27 April tahun 1744. Lady Hong lebih dikenal dengan nama Lady Hee Kyung setelah ia resmi menjadi putri mahkota. Penyakit mental Pangeran Sado dimulai saat dia sakit parah menjelang akhir tahun 1745 ketika Sado berusia 10 tahun. Saat itu Sado terserang demam dan juga panas tinggi selama berhari-hari. Sejak saat itu, Sado mulai menunjukkan perilaku yang tidak biasa, namun itu baru gejala awal. Pada bulan Januari tahun 1746, Sado dan istrinya untuk sementara pindah ke istana lain yang lebih dekat dengan kediaman ibunya. Dan di sana, Sado belajar dengan sungguh-sungguh. Dia juga terampil dalam teknik memanah dan pedang, namun dia juga gemar membaca karya-karya mitos dan tahyul. Sayangnya, perkembangan positif dari Pangeran Sado kurang mendapat pujian dari sang ayah. Entah mengapa, sang ayah, Raja Yongju, selalu merasa tidak senang pada Sado dan selalu memarahinya, juga selalu mengkritik tajam semua yang dikerjakan Sado. Raja Yongju selalu mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap sikap dan kecerdasan Sado.
Raja Yongju yang dilahirkan oleh seorang dayang istana kelas rendah dan terus-menerus disudutkan karena dianggap naik tahta berkat cara yang haram itu, punya inferiority complex yang membuatnya ingin membesarkan putranya sebagai calon raja yang sempurna. Raja Yongju memang dikenal pemarah dan kemarahannya justru selalu memuncak ketika bertemu Sado. Apapun yang Sado lakukan selalu saja salah. Inilah awal mula Sado menjadi seorang yang sangat idealis serta mengambil sikap dan pendapat yang berbeda dengan ayahnya, dan juga semakin terganggu mentalnya. Meskipun memiliki kelainan mental, Sado sangat dihormati kakak-kakak dan adik-adik perempuannya. Saudarinya yang seibu adalah Putri Hwapyong, Putri Hwayup, dan Putri Hwahwan. Sedangkan yang berbeda ibu adalah Pangeran Hyojang, Putri Hwasun, Putri Hwayu, Putri Hwaryong, dan Putri Hwakil. Di antara semua saudara-saudaranya, ia paling menyayangi Putri Hwayup karena sang putri sangat mirip dengan dirinya. Sama-sama tidak mendukung raja. Sado juga sangat dekat dan disayangi oleh Ratu pertama Raja Yongju dan juga Ratu Dowager. Pada tahun 1749, ketika Sado berusia 14 tahun, ia memutuskan bahwa ia harus memulai hidup sebagai seorang pria yang telah menikah dengan sungguh-sungguh. Tahun berikutnya, anak pertama Sado, yaitu Pangeran Uiso lahir. Namun sayangnya, pangeran kecil itu meninggal 2 tahun kemudian. Tak lama kemudian, Lady Hikyong melahirkan Pangeran Yisan, yang kelak akan menjadi Raja Jongju. Di tahun 1752, epidemi campak mewabah. Sado dan Hikyong serta anak mereka Yisan tertular, tapi akhirnya selamat dari wabah tersebut. Namun, Putri Hwayup meninggal akibat wabah ini. Sado yang selalu penuh perhatian terhadapnya sangat berduka atas kematiannya. Karena mulai mengidap penyakit parah pada usia 10 tahun dan terus berulang pada tahun-tahun berikutnya, gangguan mental Sado semakin parah, sehingga ia sering menunjukkan perilaku yang tidak normal. Sado mulai menderita delusi dan mimpi buruk, dan mengatakan bahwa ia bisa melihat penampakan Dewa Guntur yang membuat dia sangat takut melihat langit dan gambar atau karakter tentang guntur dan petir. Jika badai muncul di musim dingin, Sado akan menjadi sangat takut dan khawatir jika raja akan menyalahkan dia karena hal itu. Sado mulai menderita ketidakstabilan mental parah pada tahun 1752 dan 1753. Tetapi rakyat Joseon tidak mengetahui hal ini, karena meskipun Sado sering sakit parah dan mempengaruhi psikologinya, namun dia tetap mampu tampil normal di hadapan publik, dan juga saat menghadiri acara-acara resmi kerajaan. Dia mampu berdialog dengan rakyatnya dan dipuji sebagai seorang pangeran yang bijak. Rasa ingin tahunya yang tinggi pada perkembangan dunia luar membuat Sado dipuji banyak orang sebagai seorang yang modern. Dia juga memiliki pemikiran yang lebih moderat ketimbang bangsawan-bangsawan Joseon lainnya. Berbeda dengan ayahnya yang menganggap pengaruh Eropa adalah hal tabu, Sado justru menyukainya. Sado memang memiliki banyak perbedaan dari ayahnya. Raja Yongju lebih dekat dengan Partai Noron karena Partai Noron adalah partai pendukungnya saat ia masih menjadi pangeran. Sedangkan Sado justru dibenci oleh Noron dan didukung oleh Partai Soron, yang adalah partai pendukung Raja Gyeongjong dan lawan politik Raja Yongju. Sebenarnya, Sado adalah seorang anak yang penurut meskipun sejak kecil dia cukup nakal. Dia selalu menaati perintah ayahnya dan menuruti permintaan ibunya. Pada dasarnya, Sado bukanlah orang yang suka pada hingar-bingar kota besar. Sado justru selalu ingin melihat daerah pedesaan, tapi ayahnya selalu tidak memberikan izin. Saat Sado kembali meminta izin untuk mengunjungi daerah pedesaan, sang ayah tetap tidak memberikan izin dan malahan semakin keras pada Sado. Ratu dan Ratu Dowager sangat prihatin melihat Sado. Raja pun ditegur oleh Ratu Dowager.
Tetapi teguran Ratu Dowager ini membuat raja semakin kesal pada Sado. Hubungan raja dan Sado semakin memburuk saat ibu Sado, Lady Sonhui, jatuh sakit pada bulan Desember 1755 dan Sado mengunjunginya. Entah kenapa, Raja Yongju marah saat melihat Sado dan berteriak-teriak membentak Sado. Saking takutnya, Sado melompat keluar lewat jendela dan kembali ke istananya dalam keadaan tertekan. Ini membuat kondisinya memburuk dan ia mulai menjadi gagap. Hal ini membuat Ratu Dowager murka pada raja, yang justru membuat hubungan antara raja dan Sado semakin memburuk. Dan mulailah mereka bertengkar secara intens. Posisi Sado semakin sulit karena ayahnya sangat tidak senang jika dia mengunjungi Ratu dan Ratu Dowager. Di saat yang bersamaan, tekanan dari para menteri dan bangsawan serta lawan-lawan politiknya juga semakin membuat Sado frustrasi. Namun, semua itu masih bukan masalah besar bagi Sado, hingga bencana yang sebenarnya datang pada musim semi tahun itu. Musim semi tahun 1756, Sang Ratu dan Ratu Dowager meninggal di waktu yang hampir bersamaan. Kematian dua orang yang sangat disayanginya itu semakin membuat Sado frustasi, hampir melebihi perasaan sedihnya. Dia sedih karena kehilangan orang-orang yang dianggap mengerti dirinya, juga sangat ketakutan karena tidak ada lagi orang-orang yang menjadi tempat perlindungannya. Sejak saat itulah, Sado mulai menjadi kejam dan mulai menganiaya pelayan-pelayannya yang dimulai tidak lama setelah pemakaman kerajaan. Nah, apa saja perlakuan keji Sado yang menurut sejarah telah menghabisi lebih dari 100 orang tersebut? Nantikan kisahnya di part kedua ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen ya.